kalau dari national final kan lawannya masih Indonesia nasional lah ya. Yes. Begitu kita mau tanding ke Asia berarti internasional lawan enam negara lagi nih. Iya. Itu Coach Riyadi itu melakukan ini nggak sih ada spesial instalasi atau teknik-teknik? Tahun lalu dapat juara 2 kan kurang puas. Tahun ini udah juara 1 nih. Gimana, sudah puaskah atau tahun depan ada target baru atau seperti apa nih? Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel Audibles Indonesia. Nah, sekarang saya sedang berada di Dynamic Shotoson. Nah, pada event di bulan awal Desember yang lalu, saya dan Coach Riyadi melakukan trip ke Kuala Lumpur untuk menghadiri pengumuman pemenang atau awarding ceremony dari EMA Asia 2023. Pada event kali itu, tim Dynamic Shotoson mendapatkan 2 piala. Yang pertama ini yaitu champion atau juara pertama di skill 4000. Lalu satu lagi juara kedua di kelas master 5000. Nah, pada video kali ini saya pengen ngebahas mengenai mobil Fortuner yang berhasil menjuarai kelas skill 4000. Nanti kita lihat mobilnya seperti apa dan kita pengen ngobrol bareng sama Edward, si owner dari mobil Fortuner. Dan kita juga akan ngobrol dengan Coach Riyadi selaku installernya. Kita tanya-tanya sama Coach Riyadi mengenai persiapannya, barangnya, instalasinya, dan ya mungkin ada tips-tipsnya sehingga mobil tersebut bisa memenangkan EMA Asia. Halo teman-teman, kali ini saya sudah bersama dengan Edward, salah satu customer dari Dynamic Shotoson yang memiliki owner dari mobil Toyota Fortuner. Nah, kemarin Edward ini baru memenangkan EMA Asia Final 2023 di kelas skill 4000. Bro, congratulations dulu pertama. Thank you. Akhirnya EMA Asia. Nah, kalau nggak salah di bulan Juli juga lu udah menang di EMA National Final ya, tahun 2023 juga ya. Betul. Di kategori yang sama skill 4000 Skill ya. 4000. Oke. Nah, gua pengen nanya-nanya dikit tentang lu dan mobil yang lu bangun ini nih. Yang pertama, apa sih inspirasi atau apa sih yang tiba-tiba bikin lu kok pasang audio mobil nih? Kalau inspirasi awalnya sebenarnya gara-gara ya biasalah, namanya kita punya mobil baru, apalagi ya sebenarnya ini first time lah beli mobil sekelas Fortuner gitu. First time dan ya seneng aja gitu kan. Ya udah ngulik modifikasi. Terus sebenarnya awalnya tuh pasangnya di bengkel lain lah. Cuma ya kita nggak usah sebut lah ya namanya ya. Cuma dirasa ada yang kurang, berawal dari waktu itu tuh ganti head unit sebenarnya di Dynamic. Itu pun nebeng gitu doang. Itu pun nebeng. Maksudnya nebeng? Barangnya bawa sendiri. Oh, lu udah bawa. Oke. Barangnya bawa sendiri. Sorry gue potong. Modif ini audio yang pertama atau lu udah modif body kit, velg atau apa-apa yang awalnya tuh bukan audio, sebenarnya lebih kayak aksesoris lah. lah. Awalnya interior dulu yang lu modif sebenarnya. Kayak aksesoris, terus ya mesin dikit-dikit lah. Oh, oke. Terus baru terakhir merambah ke audio dan singkat cerita lu ke Dynamics untuk bawa barang dan pasang head unit itu. Lah kok terus bisa sampai sejauh ini? Iya. Awalnya berawal dari awal kan nggak tahu ya kira-kira suara tuh yang bagus gimana sih. Terus pas pasang head unit waktu itu sebenarnya iseng aja nanya, ini perlu dituning atau enggak sih sebenarnya? Oh, udah ada audio sebenarnya di toko sebelumnya karena ya? Dari sebelumnya tuh udah ada DSP, subkolong, speaker biasa sih two way gitu. Kalau nggak salah itu doang sih. Dan itu udah dituning lah, karena kan udah ada DSP-nya kan. Tanya ke installernya waktu itu, perlu dituning lagi nggak? Ya boleh, ya udah akhirnya tuning.
ternyata hasilnya beda jauh ya. Dengan barang yang sama. Dengan ganti head Ganti unit, unit dan barang yang sebelumnya itu ya. Katanya. Oke. kurang lebih. Habis itu ya udah penasaran dong. Kok Wah, bisa? kok ganti sama head unit sama tuningnya sejauh ini ya? Ternyata ya akhirnya baru tuh kecil. Nyicil lah sebenarnya dari awalnya waktu itu ganti DSP dulu. Terus ganti speaker, baru tuh pakai Itu juga masih Ground Due ya Zero. kayaknya? Awalnya Oh, Due, masih Ground Due ya Zero, awalnya ya? Ground Zero 25 anniversary. Oh, oke. Itu aktif, bener. Nah, terus baru ganti lagi DSP. Jadi waktu itu gantinya tuh cepet banget. Kayak hitungan semingguan aja bisa ganti gitu. Kayak pasang lu denger bagus, harus saking- upgrade lagi. Saking kayak penasarannya, wah tiap upgrade naik Improve terus lagi, bro. suaranya. Awalnya dari situ, lama-lama iseng lah. Nanya kayak, ini udah habis duit segini udah bisa ikut kompetisi dong. Diajakin lah ikut kompetisi, dan itu awalnya tuh dari yang IMS ya kalau nggak salah ya awal. Oh, di IMS jadi banyak IMS banyak event ya waktu itu ya. Awal ikut Ken dulu sama Emma waktu itu. Oh, kedua Ken dan Emma. Kebetulan dapet tuh. Hasilnya bagus waktu itu. Hasilnya bagus lah. Ya udah nyebur sampai sekarang. Karena pertama kali ikut langsung dapat piala, habis itu ketagihan. Dan kebetulan emang seneng lah sama kompetisi, karena kan emang mungkin inilah dari nature-nya kompetitif gitu orangnya kan. Jadi ketika ketemu kompetisi menang seru happy gitu, seru kan. Nah, terus tadi kan lu bilang ganti barang-barang terus banyak diganti. Itu apakah itu ngefek ke strategi lu juga untuk memenangkan kompetisi ini, atau mungkin lebih tepatnya apa sih strategi lu ini untuk akhirnya berhasil memenangkan EMA Asia ini? Awalnya pasti ya namanya awal ikut kontes kita mungkin belum paham banget lah ya. Ya masih ada proses pembelajarannya ya, kayak apa sih yang harus kita lakuin supaya mobil tuh lebih solid, lebih baik. Nah, kebetulan sebenarnya ikut EMA Asia itu udah dari 2022 waktu itu. Tahun lalu dah. Tahun lalu. Cuman waktu itu kurang. Waktu itu kelas entry 3K. Oh, masih beda 3000. ya, masih entry 3000, oke. Nah, waktu itu tuh masih kayak underseat semua instalasinya. Oh, oke. Dan masih two-way dong waktu itu ya? Udah 3-way, udah tapi 3-way. Belum maksimal lah waktu itu. Oke, 3-way. Karena masih ampli semua masih di bawah jok. Semuanya bawah jok kecuali salep. Dan menang kan tahun lalu sebenarnya ya? Ya, second place. Second place, oke. Juara kedua waktu itu. Dan semenjak itu bukannya puas, malah makin penasaran. Karena kan wah udah bisa dapat juara dua nih. Belum muncak satu belum dapat nih. Kalau juara satu belum dapat kan penasaran ya. Okay. Waktu itu akhirnya decide sebelum libur lebaran itu udah tuh kita benerin lah instalasi lah. Jadi udah plan ya buat di dekor. Jadi semua tuh equipment pindahin ke belakang. Yang paling krusial tuh sebenarnya penggantian kabel waktu itu. Oh, kabel diganti. Kabel diganti, kabel speaker terutama ya, karena kan harmoni itu tuh keluarin kabel speaker baru ya, yaitu directing. Dan kebetulan kayaknya waktu itu mobil itu yang pertama tuh instalasinya. Pertama keluar langsung pasang di mobil. Iya. Pasang kan kebetulan kan ngejar momentum kan, pasang. Semua tuh treatment kayak peredam apa segala macam tuh kita improve semua. Kelar kurang lebih di bulan Mei. Berarti momennya sebelum national final ya? National final kan Juli ya. Udah jadi. Mei udah beres. Udah beres, cuma ya waktu itu inilah masih kita kejarin treatment lain. Kayak mungkin paling gampang tuh mid-rank akhirnya kita pakai mangkok ya. Aluminium. Iya, akhirnya dirubah. Ganti lagi ya posisi mangkoknya, posisinya pun juga betul, kita lagi angle ulang, semua dekorasi juga udah rapi, udah lebih solid. Akhirnya tanding lah di bulan Juli waktu itu EMA Indo final dengan kondisi waktu itu tuh sebenarnya tahun 2023 tuh bisa dibilang jarang banget ikut kontes karena ya terlalu fokus sama pengerjaan mobil. Fokus mobilnya diberesin, diimprove lagi. Betul. Jadi benar-benar waktu itu tuh kayak ya udah deh kita korbanin waktu, nggak ikut kontes, yang penting hasilnya maksimal gitu. Karena memang pada akhirnya kan end goal-nya kan pengen juara di EMA Asia.
pasti kan semua orang kan fokus tujuannya yang itu sebenarnya ya. Kita perlu set target, dan ya udah. Ya pasti kan sebelum EMA Asia kan checkpointnya pasti Indo final. Karena kebetulan tuh tahun lalu tuh EMA Indo final dapat buntut ya waktu itu ya, udah yang tahun sebelumnya lagi ya, 2022 tuh paling bawah. Oke. Terus satu dari bawah berarti. Iya. Ya udahlah, akhirnya kita coba kejar kan, karena belum pernah dapet nih. Juara nasional tuh nggak pernah dapet. Itu dapat lah, puji Tuhan dapat. Kita tahun ini dapat satu, bener ya, satu di atas ya. Terbalik langsung posisinya. Tadinya juara 4 dari 4 peserta, jadi abis itu juara 1 dari 4 peserta. Oh, tapi dari national final kayak Asia lo ada perubahan lagi atau tetap sistem yang sama? Ada. Ada improvement lagi? Kebetulan ya lagi-lagi ya, karena kan sebenarnya ada beberapa barang yang kita udah incar waktu dari 2022 ya, bahkan salah satunya kan amplifier ya, Crescendo Revo 7. Ya itu yang karena kita juga delay kan sebenarnya. Delaynya lumayan lama ya. Lumayan lama, setahun. Ya udah akhirnya kita waktu itu revisinya amplifier. Nah karena nunggu amplifier datang itu, udah tuh mobilnya kita nggak apa-apain akhirnya kan. Amplifier datang, bongkar, sekalian rapi-rapihin lah instalasi-instalasi yang diperlukan, sama waktu itu salah satu yang major itu revisi box mic bass. Jadi ubah lagi. Iya. Kita ubah, kita bikin lebih rigid, lebih baik. Nah, rasanya sih sebenarnya yang benar-benar major itu ya kita benar-benar berusaha mindsetnya adalah gimana nih seminimal mungkin terjadi kesalahan. Istilahnya kita mau prepare sebaik mungkin ya. Jadi dengan barang yang sama, instalasinya diperbaiki lagi dan diperbaiki lagi. Iya, lebih maksimal. Dan ya dari situlah sebenarnya udah kita rasa udah solid. Sampai ya jujur kayak tadi kita udah ngobrol sebelumnya kan, sampai bingung mau diapain lagi nih mobil karena saking udah bener-bener dimaksimalin banget lah di EMA Asia ini gitu. Instalasinya udah hampir mentok lah ya ibaratnya ya. Nah, terus kalau tadi lu bilang tahun lalu dapat juara 2 kan kurang puas. Tahun ini udah juara 1 nih. Gimana? Sudah puaskah atau tahun depan ada target baru atau seperti apa nih? Kalau dibilang udah puas sebenarnya nggak juga ya, karena kan udah puasnya sebenarnya lebih karena udah menang di satu kategori. Karena kan kalau di EMA itu udah menang nggak boleh stay di kelas yang sama, kelas. Harus tahun naik depannya kelas. mesti kelas yang lebih tinggi di atasnya. Justru, nah dengan naik kelas inilah bisa ngasih pertahanin prestasinya. Nah ini yang sebenarnya kan another challenge ya, dengan kan istilahnya equipment mungkin udah nggak banyak berubah ya. Nah jadi strategi mesti kita atur ulang nih. Iya, karena pasti kan budgetnya beda dong. Betul. Kelas beda budget, beda lawan juga. Jadi, nah itulah, jadi dengan barang yang ada sekarang tanding di kelas yang lebih tinggi. Gimana caranya itu? Strateginya sih yang kita mesti pikirin. Jadi udah mulai persiapan lagi di tahun depan ya. Betul. Oke, kayaknya cukup kita ngobrol kali ini. Nanti saya mau ngobrol juga dengan Ko Suryadi. Siap. Thank you waktunya. Thank you. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama Ko Suryadi. Ini installer dari Dynamic Rotation yang membangun mobil Toyota Fortuner ya, yang menjuarai skill 4K di EMA Asia tahun ini. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya, Ko Suryadi, pertama-tama mungkin boleh jelasin secara singkat sistem dari mobil Toyota Fortuner ini ada apa aja? Sistemnya itu 3-way ya, kita pakai 3-way aktif. Speakernya Ground Zero Plutonium, terus kita pakai amplifier Crescendo Revo 7 yang terbaru. Yang menunggu setahun kemarin. Iya.
Dan juga pakai subwoofernya juga yang terbaru, Crescendo Revo 7. Revolution 710 10 in, ya. Oke. ya. Dan prosesornya kita pakai Resolute dan sama playernya EVE. Jadi DSP-nya Resolute, terus media player-nya EVE. Iya. Oke. Nah, tadi saya sempat ngobrol sama Edward. Dia bilang habis di bulan Juli ya menang EMA National Final Ya, Champion of the Year nasional. of the Year. Nah, setelah itu dia bilang evaluasi lagi Ya. dan dimasukin ke sini lagi, dibawa ke sini lagi. Target buat EMA Untuk Asia. persiapan EMA Asia. Nah, kira-kira apa aja sebenarnya yang dilakuin sih? Karena kan tadi kita ngobrol sama Edward, nggak terlalu mendetail lah ya. Ya. Kalau itu ngapain aja persiapannya dan berapa lama? 2 bulan, 3 bulan? Ya, hampir 3 bulan. Ya, 3 Nah, bulan. apa aja kok? Boleh ceritain nggak ke Jadi teman-teman? kita rubah pilar. Pilar diganti lagi. Terus mid bassnya boxnya kita rubah lagi supaya lebih maksimal ya. Lebih bagus lagi lah ya. Iya, kan sama perangkat amplifiernya tuh baru masuk kan. Oh iya, itu baru ganti Rubah juga. lagi Betul. Itu juga dekorasinya. ganti. Oh, dekorasi rubah semua dari National Final. jadi. Nggak rubah, cuma sebagian aja. Hanya di bagian amplinya aja, Bagian berarti ampli. sub dan lain-lain tetap Iya. sama ya. Cuman ya rubah, ganti kulit lah, apa vinyl semua ganti. Oke. Nah, tentunya ini kan kalau dari National Final kan lawannya masih Indonesia nasional lah ya. Yes. Begitu kita mau tanding ke Asia, berarti internasional lawan enam negara lagi nih. Iya. Itu Coach Radi itu melakukan ini nggak sih ada spesial instalasi atau Oh iya, teknik-teknik Iya banyak. apa gitu di mobil Jadi ini? pertama yang pilar ya. Heeh. Nah, itu kan di Fortuner memang rada sempit ya tempatnya. Nah, kita bikin juga mau bikin lebih rigid. Pilarnya kita bikin dari bahan tembaga sama aluminium campuran. Nah, terus kita las di pilar ya supaya lebih rigid, nggak geter-geter kan. Apa terutama mobil diesel kan. Iya. Nah, terus udah gitu, saya cek juga bagian midbus supaya mau maksimal kan tahu sendiri lewat negara lain ya harus maksimal. Nah, cek awalnya fiber saya ganti bahan aluminium karena saya periksa itu diketok itu beda-beda ya kan. Oh, masih berasa beda-beda ya. beda. Saya bikin langsung full aluminium di dasarnya. Begitu juga beberapa bagian juga ringnya kasih aluminium supaya lebih rigid lah, tambahan karbon. Nah udah gitu bagian belakang saya cek lagi apapun Bagian yang belakang itu maksudnya subwoofer dekor amplifier. ya. Oke. Saya cek kan ada penggantian amplifier. Kabelnya semua saya instalasi, saya cek lagi supaya di bagian instalasi nggak ada masalah gitu. Oh, karena dirombak lagi ya itunya ya. Ya. Nanti kalau balik ke pilar tadi, kalau saya bilang pilarnya kenapa? Maksudnya? Di pilar itu kan dashboardnya kan pendek ya. Oh, itu salah satu itu ya, kalau nggak salah saya itu sering dengar mitos mungkin ya. Kalau Iya, orang mitos. bilang Fortuner ini sangat susah nih buat kompetisi. Bener. Memang saya sendiri awalnya juga agak ragu, cuman ya dicobalah semaksimal mungkin. Jadi kita lihat mau nggak mau kita harus custom dashboardnya. Jadi kita bikin simetris kiri sama kanan. Karena bagian speedometer itu ada melambung, kita bikin rata kiri kanan. Oh, dashboardnya dirubah berarti? Iya Boleh dirubah. Dan kita bungkus ulang dengan bahan sweat ya. Supaya lebih nitik vokalnya. Dan juga housingnya kita bikin dari tembaga dan aluminium. Campuran gitu maksudnya? Campuran, ya supaya lebih rigid. Oh, oke. Itu makanya ada spesial treatment lah ya. Iya. Nah, itu kalau saya dengar kan cukup rumit lah yang dilakuin. Banyak Ya. hal yang dilakuin. Ya itu kan tahu sendiri serba salah kalau kan tinggi kena agak maju. Ya. Kalau turun ya panggungnya rendah. Terus di soundset gitu mau semaksimal mungkin. Karena kan. tempat nguber poin-poin dulu ya. Iya. Nah, setelah berbagai macam teknik itu atau instalasi itu kan cukup rumit lah ya. Nah, teman-teman ini banyak yang ngerasa, aduh mobil gue digitu-gituin,
apakah masih berfungsi normal gitu. Oh ya. Pintunya udah dipotong, dashboardnya, lalu bagasinya dengan banyak barang, apakah masih bisa jadi mobil harian? Ya. Ya itu salah satu permintaan syarat yang punya mobil ya. Jadi Edward tuh maunya Iya, mobil tetap bisa pakai harian. pakai harian. Oh, oke. Biarpun pakai kompetisi ya tetap mau pakai buat harian. Oke. Itu pun juga kan ada biarpun sudah speedometernya diinin, kilometer tetap kelihatan fungsi semua. Jadi semua fungsi speedometer masih berfungsi normal, Fungsi. tidak terganggu. Ya, even airbag juga masih berfungsi. Oh, airbagnya nggak terganggu sama sekali ya berarti ya. Jadi nggak ada sensor apapun yang Jadi safety-nya masih terjaga. masih terjaga. Terus pilar pun volumenya besar juga 4 cm itu blind spot tetap kelihatan. Ya, kalau di EMA kan ada aturan Ya. 4 cm rules itu Ya, ya. sedangkan kalau yang di pintu power window kita tes tetap full turun ke bawah. Sampai habis, nggak bawah pakai ya. nyangkut-nyangkut ya. Enggak, jadi tutup pintu, Oke. nggak kena kaki, aman. Oh, masih aman, tutupnya masih normal. Ya, begitu. Kalau yang di belakang juga, kalau mau taruh barang masih bisa. Oh, Nggak jadi kalau masalah. dia mau, anggaplah mau main golf gitu, mau Ya. taruh barang di belakang juga Ya, masih aman di ya, situ. Tas ransel apa masih bisa, Oke. nggak masalah. Jadi bisa ya sebenarnya kalau teman-teman ini Iya. mau pasang audio yang cukup kompleks, bahkan bisa menjuarai M Asia, instalasinya masih bisa, mobilnya masih bisa dipakai Ya, harian ya. ya. AC juga masih fungsi. Oh, itu wajib ya kalau itu. Iya, udara panas begitu. Iya, betul. Oke, Coach Randy, thank you waktunya. Oke. Sekian video kali ini teman-teman. Thank you for watching and see you. Bye.